dipersembahkan oleh Bang, beli bawang gak pakai kulit. Bang, jadi orang jangan pelit-pelit. Neng, beli batik warnanya terang. Neng, tambah cantik kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah, barokallah. Banyak harta ngapain kalau gak berkah pikirin. Oh, punya harta gak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari berkah. Punya rezeki bagiin, bantu yang susah tolongin. Oh, jadi miskin gak mungkin, Allah yang jamin. Hidup indah bila mencari berkah. Bang, beli bawang gak pakai kulit. Bang, jadi orang jangan pelit-pelit. Neng, beli batik warnanya terang. Neng, tambah cantik kalau sering bantu orang. Itu semua dari Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah, barokallah. Banyak harta ngapain kalau gak berkah pikirin. Oh, punya harta gak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari berkah. Punya rizki bagiin, bantu yang susah tolongin. Oh, jadi miskin gak mungkin, Allah yang jamin. Hidup indah bila mencari berkah. Bila mencari berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, pada setiap bulan Mei kita biasanya memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang dalam sejarah Indonesia dikaitkan dengan berdirinya sebuah gerakan kemerdekaan Budi Utomo. Dalam sejarah Indonesia, Budi Utomo merupakan gerakan yang menjadi tonggak baru dalam perlawanan melawan penjajahan. Setelah selama beratus tahun bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan dengan bersenjata, ternyata
perjuangan itu belum menunjukkan tanda-tanda dan keberhasilan. Bahkan satu persatu wilayah Indonesia ditaklukkan oleh Belanda karena politik pecah belah, divide et impera itu memang berlaku efektif. Kerajaan-kerajaan yang sebagiannya juga kerajaan Islam berperang satu dengan yang lainnya. Mereka bertempur, bahkan kemudian banyak kerajaan yang terpecah, satu persatu wilayahnya lepas. Perjuangan bersenjata yang setelah bertahun-tahun bahkan beratus tahun berlangsung itu kemudian memang menjadi bagian dari catatan sejarah penting perjuangan bangsa Indonesia yang harus kita apresiasi. Tetapi yang kemudian kita lihat sebagai tonggak baru yang kemudian membawa titik terang kepada kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan dengan cara yang damai, perjuangan dengan menggunakan pendekatan politik dan dengan menggunakan pendekatan ilmu yang dipelopori oleh Budi Utomo. Kita tahu dalam sejarah, Budi Utomo ini para pendirinya adalah para elit priayi Jawa. Mereka sebenarnya secara pribadi banyak mendapatkan privilege, banyak mendapatkan keistimewaan dari pemerintah Belanda. Sebagai keturunan Ningrat, para elit Jawa ini berkesempatan untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Bahkan banyak di antara mereka yang sampai studi ke luar negeri. Sementara yang masyarakat pribumi, mereka hanya belajar di tingkat sekolah rakyat atau sering kalau di kampung saya dulu, kakek saya sering cerita dengan sekolah Ongkoloro. Mereka hanya boleh belajar sampai jenjang kelas 2 sekolah dasar. Dan ini memang menjadi bagian dari cara Belanda untuk menimbulkan ketimpangan sosial dan sangat efektif dalam beberapa hal untuk melanggengkan kekuasaan karena perpecahan di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, Belanda juga memecah belah umat dengan berbagai macam gerakan-gerakan dan kemudian golongan-golongan di mana satu dengan yang lainnya saling berseteru dan tidak pernah bisa bersatu. Budi Utomo ini sebuah gerakan politik yang motornya adalah para dokter. Mereka adalah para mahasiswa Stovia, sekolah kedokteran di Jakarta. Dan mereka menamakan gerakan itu dengan Budi Utomo yang artinya adalah akhlak yang mulia. Atau dalam bahasa Arab kita bisa menyebutnya dengan akhlakul karimah. Pada awalnya gerakan ini merupakan gerakan sosial dari para dokter, para priayi ini. Yang mereka merasa prihatin dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Sementara mereka menikmati banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Belanda. Hati nurani mereka terketuk. Hati mereka terbuka untuk berbuat sesuatu bagi bangsanya, berbuat sesuatu untuk meringankan penderitaan masyarakat. Karena itulah maka ketika organisasi ini berdiri, pada awalnya memang gerakan-gerakannya itu adalah gerakan-gerakan yang cenderung kalau istilah sekarang kita sebut dengan filantropi. Tapi kemudian seiring dengan waktu, tentu saja ketika masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin terdidik, maka mereka memiliki kesadaran terhadap harga diri. Mereka memiliki kesadaran tentang makna pentingnya kemerdekaan dan pentingnya menjadi manusia dan bangsa yang berdaulat. Dan karena itulah maka gerakan-gerakan politik yang dimulai dari Budi Utomo itu kemudian diikuti dengan gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi yang lainnya yang berusaha untuk merebut kemerdekaan melalui jalur-jalur non-kekerasan. Setelah Budi Utomo berdiri, maka Syarikat Dagang Islam dibentuk oleh Haji Samanhudi. Kemudian berdiri juga Syarikat Islam, sebuah perhimpunan organisasi yang didirikan oleh para tokoh Islam untuk bagaimana bangsa ini bangkit melawan penjajahan. Dan kemudian Muhammadiyah
pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan gerakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mereka memiliki dignity, memiliki integriti, agar mereka bisa menjadi masyarakat dan bangsa yang merdeka. Karena itulah maka gerakan-gerakan yang berbasis keilmuan, gerakan yang mengikuti jalan-jalan kemodernan itu ternyata dalam perkembangannya memiliki pengaruh yang besar untuk pada waktunya Indonesia mencapai kemerdekaan. Gerakan-gerakan itu kemudian diikuti dengan perkumpulan dan berbagai macam perhimpunan yang mereka juga semangatnya satu untuk membebaskan manusia dari penjajahan, membebaskan manusia dari berbagai bentuk perbudakan dalam semangat kemerdekaan. Nah, bagaimana gerakan-gerakan itu berhasil dan apa yang menjadi kuncinya, kita akan bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kemudian mengkaitkan bagaimana kemerdekaan itu diraih, maka ternyata cara-cara yang damai itulah yang kemudian menjadi bagian penting untuk kita ini bisa meraih kemerdekaan. Tidak berarti cara-cara perjuangan dengan bersenjata itu tidak berguna, itu juga penting. Tetapi dalam konteks kita menjadi bangsa yang maju, gerakan dengan pena itu lebih efektif dibandingkan dengan gerakan bersenjata. Gerakan ilmu itu ternyata memiliki pengaruh yang besar untuk orang memiliki semangat bagaimana mereka melawan berbagai macam bentuk kezaliman, penindasan, penistaan, dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang lainnya. Islam mengajarkan kepada kita bahwa manusia lahir ke dunia sebagai makhluk yang merdeka. Dan karena itu maka tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai dengan Budi Utomo itu kemudian berlanjut dalam sebuah gerakan yang lintas kelompok. Kalau Budi Utomo itu bisa kita sebut sebagai gerakan yang eksklusif di kalangan masyarakat Jawa, maka muncul gerakan-gerakan dalam bentuk yang berbeda yang juga berbasis kedaerahan dan juga berbasis keagamaan. Ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes dan sebagainya. Ada juga Yong Islamisten Bond dan berbagai macam bentuk organisasi yang dilakukan sebagai upaya untuk bagaimana merebut kemerdekaan itu. Tapi ada satu titik yang mempertemukan mereka ketika terjadi Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana para pemuda Indonesia ini mampu menanggalkan sekat-sekat primordialisme, meninggalkan berbagai macam bentuk yang berkaitan dengan ananiah atau semangat golongan ke arah semangat persatuan, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda dengan satu ikrar, satu bahasa Indonesia. Ini penting karena Indonesia adalah negara yang memiliki ratusan bahasa daerah, tapi ada jiwa besar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa bersama tanpa meninggalkan bahasa daerah yang mereka miliki sebagai warisan budayanya. Kemudian satu tanah air Indonesia, dan kemudian satu bangsa Indonesia. Indonesia memiliki sekian banyak pulau, dan sebelumnya kerajaan-kerajaan itu berdiri di pulau-pulau itu. Tapi di antara sekian banyak pulau itu ada sebuah kesadaran bahwa itu adalah satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa, ratusan bahkan mungkin ribuan jumlahnya, suku-suku besar dan suku-suku kecil. Mereka kemudian berhimpun dalam sebuah ikatan yang bernama Indonesia dengan ikrar satu bangsa, bangsa Indonesia. Agama Islam itu melintasi suku-suku. Agama Islam itu menghormati suku-suku yang ada, tetapi Islam bukanlah agama suku. Sehingga di antara suku yang berbeda itu ada ikatan yang membuat mereka bersatu, yaitu ikatan iman dan ikatan kemanusiaan. Islam tidak anti budaya,
sehingga Islam anti rasisme. Islam mengapresiasi berbagai ragam bahasa. Quran menyebutkan wa min ayatihi khalqus samawati wal arwah tilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan langit dan bumi, dan kamu berbeda-beda bahasa, berbeda-beda warna kulit. Islam tidak anti bahasa, semua bahasa itu dapat digunakan. Bahkan nabi-nabi itu juga diutus dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Tetapi tentu kita tidak boleh menjadi orang yang sentimen terhadap keunggulan bahasa kita. Karena bahasa itu adalah means of communication. Bahasa itu adalah alat berkomunikasi. Tetapi dengan kita bisa berbahasa yang sama, kita bisa punya ikatan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Perjuangan kemerdekaan itu terus berlanjut lewat gerakan-gerakan politik yang di dalamnya kemudian tokoh-tokoh Islam berperan di dalamnya. Ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Ki Hajar Dewantoro, tentu saja Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh yang lainnya itu berjuang untuk bersama-sama meraih kemerdekaan Indonesia. Tapi semuanya merupakan gerakan yang damai, gerakan yang peaceful. Dan ini pula yang seharusnya juga menjadi bagian dari inspirasi kita untuk membangun Indonesia masa depan. Indonesia yang damai, yang dibangun di atas kekuatan ilmu, kekuatan kemanusiaan, dan ikatan-ikatan yang membuat kita ini bisa maju bersama-sama. Sampailah kita kemudian pada puncak di mana kita merayakan kemerdekaan dengan sebuah deklarasi Indonesia yang merdeka. Tapi tentu saja semangat yang dibangun sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah penegasan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu bertentangan dengan tauhid. Penjajahan itu bertentangan dengan sifat-sifat manusia sebagai makhluk yang merdeka dan makhluk Allah yang utama. Dan karena itu maka semangat kita setelah merdeka ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang berjiwa merdeka. Tapi berjiwa merdeka itu bukan berarti kita hidup semaunya, tetapi berjiwa merdeka itu adalah kita memiliki keberanian untuk berbuat baik, tapi kemudian di atas semua itu kita tetap harus menjadi orang-orang yang berhati nurani. Karena itu maka kebangkitan nasional sesungguhnya adalah kebangkitan hati nurani. Para intelektual yang memiliki nurani yang bersih, para intelektual yang tidak hanya asik masuk menggunakan ilmunya untuk menempuh kekayaan, tapi para ilmuwan yang justru menggunakan ilmunya itu untuk kemanusiaan, untuk meningkatkan kesejahteraan. Mudah-mudahan kita menjadi intelektual dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang tercerahkan hati nuraninya untuk senantiasa membantu dan berbagi bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan.
Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.